bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran SKI kelas 11 F6C akan menjelaskan tentang Daulah Syafawi. Proses lahirnya Daulah Syafawi. Kelahiran Daulah Syafawi terikat dengan tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Syafi al-Din Isa al-Dabili yang berpusat di Al-Dabil, Azerbaijan. Ia merupakan seorang keturunan dari Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Imamiyah dan penduduk asli Iran dari suku Kurdistan. Daulah Syafawi memiliki 2 periode dalam berdirinya, yaitu masa perubahan tarekat Syafawiyah menjadi gerakan politik. Periode pertama, ketika tarekat tersebut hanya berupa gerakan tasawuf murni. Periode kedua adalah tarekat ini sebagai gerakan politik pada masa pemerintahan Junaid ibnu Ibrahim. Gerakan ini berubah menjadi gerakan politik karena mendapatkan dukungan luas dari penduduk Persia. Penduduk Persia banyak yang mengikuti ajaran tarekat Syafawiyah karena mereka mencari ketenangan hidup dan bosan dengan berbagai perang dan perebutan wilayah. Periode gerakan politik Syafawi. Periode ini adalah masa berdirinya Daulah Syafawi sebagai sebuah kerajaan setelah menaklukkan dinasti Ayyubid. Kerajaan ini berturut-turut dipimpin oleh Ismail I, Tahmab I, Ismail II, dan Muhammad Hudabanda. Pada periode keemasan pada masa pemerintahan Shahbaz I pada tahun 1588 sampai 1629. Pada masa ini kebesaran Daulah Syafawi kembali dipulihkan bahkan mencapai puncak pemerintahannya. Setelah mengalami kekalahan dari Turki Utsmani, keadaan berubah pada masa pemerintahan Shahbaz I yang berhasil merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa ini, Daulah Syafawi memiliki kekuatan militer yang kuat dengan bantuan militer Inggris, yaitu Sir Anthony dan Sir Robert Sherley. Shahbaz juga memperbaiki hubungan dengan golongan Sunni dengan tidak menghina 3 Khulafaur Rasyidin. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Periode kemunduran Daulah Syafawi. Periode ini dimulai sejak wafatnya Shahbaz I. Secara berturut-turut, daulah ini dipimpin oleh Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmab II, dan Abbas III. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Ismail Syafawi yang berhasil menjadikan Syiah Imamiyah sebagai agama negara untuk pertama kalinya. Raja terkenal lainnya adalah Shahbaz I yang menyerupai raja-raja kuat di Eropa sebelum Revolusi Prancis. Perkembangan pada masa Daulah Syafawi. Persia merupakan sebuah peradaban yang gemilang dan bersejarah panjang, jauh sebelum Islam datang ke Persia. Salah satu peradaban yang terkenal pada masa itu adalah peradaban Sasania yang terletak di Persia. Seni arsitektur yang tampak pada reruntuhan istana, tempat ibadah, bendungan, benteng, dan jembatan. Universitas John D. Sapur menjadi salah satu pusat besar kebudayaan dunia. Pada masa Daulah Syafawi, Persia mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Terlebih setelah Pulau Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Sektor pertanian juga tidak ketinggalan mengalami kemajuan, terutama di daerah Bulan Sabit subur yang berhasil dikuasai oleh Daulah Syafawi. Baghdad, Damaskus, Kairo,
menjadi pusat besar budaya Islam dan bangunannya sangat banyak didirikan di sana. Banyak bangunan besar yang indah dibangun seperti Masjid Syekhul Allah, rumah sakit, jembatan raksasa di Jenrerut, Istana Cili Sutun, dan kota Isfahan. Kota Isfahan sendiri merupakan ibu kota daulah yang sangat indah dan megah. Hasil kesenian lainnya dapat dilihat pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, tenunan, tembikar, dan benda seni lainnya. Sultan Ismail I membawa pelukis dari timur yang bernama Bizat ke Tiflis. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada Daulah Syafawi. Banyak ilmuwan besar yang muncul pada masa Daulah Syafawi. Di antaranya adalah Daman. Daman merupakan ilmuwan yang melestarikan berbagai pemikiran dan filsafat. Dan ada Al-Syarezi, merupakan salah seorang filosof yang selalu hadir majelis istana. Selain Al-Syarezi, ada Muhammad Bakir, merupakan seorang filsuf, teolog, dan ahli sejarah. Diketahui bahwa Daulah Syafawi adalah gerakan Sifusti, yaitu gerakan tarekat. Oleh karena itu, kemajuan di bidang tarekat pun cukup maju. Bahkan gerakan tarekat pada masa itu tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, namun pada bidang politik dan pemerintahan. Kemunduran Daulah Syafawi. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi ada 4. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian di antara dua penguasa besar ini. Kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri untuk menangani pemerintahan. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I yang ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti Qilzilbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan dengan terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. Yang keempat, seringnya terjadi